Jan aku dhewe jan piye? Aku biyen kenali piye aku sampai saiki Cik. Tetap saya sesali itu, piye ceritane gitu. Artinya bahwa harus selalu sadar betul. Seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang ia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertarik. Karena begini, qad yang zalikuna ila suarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la tolibin. Ini ciri kita Pak, ini ciri kita. Makanya sebenarnya ini ngundang aku kan ngaji toh, maka kita akan ngaji ini. Karena begini, tidak jarang alias rodok sering atau malah oke. Tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo, tapi ini ngomongannya kitab. Jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini. Ini omongannya kitab. Karena kadang-kadang wis ngono lah penake. Kadang-kadang uang iku nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa utawa bahkan wis dadi sapa, yang zalikuna ila suarin minal ghildati wal jafwah. Tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul. Mulai aut-autan, sak karepe dhewe, gak kenek dijak omong. Hina yakununa matlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya. Pemimpin tidak harus selalu punya uang. Nah, saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nushu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la tolibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digolei angel ya karuan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok iki ora. Lah wong kula winginane umum-umum medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene iki lho. Dolanan ini kelingan ya. Kok ono bupati model ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bro? Lah kok malah dolanan. Lek bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma dongakno tok wong adil iki rakyat. Kula jenengan ini padha-padha rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nggih. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma pun awake dhewe ngajine nyapa ngomong bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ngeten lho masalahnya. Awake dhewe dadi rakyat niku kula tasik kemutan dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah dan qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah taala nih. Awalnya ngeten, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya raja. Bupati ini bupati. Qulubul muluk biyadi. Semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh sampai opo sing ono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah perso semua. Faman ata'ani ja'altuhum alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Nikmah betul. Sing awal iku nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalia, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per harinya. Iku kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makane dawuh pangeran fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian
membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghulu qulubakum bisabbil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudahlah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ado-ado sangka perintah lan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa taala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalamnya. Itu yang paling penting. Karena nek wis dadi ngeten iki awake pun mboten kena demek. Wis ora paham sakjane Ponorogo arep diapakne wis gak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Pun ngoten. Wis saiki ngaji ya. Walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Cik dem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah kau noi. Ya seneng gini gitu. Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka, tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahin. Musyahin. Wa mal musyahin ya Rasulullah? Wa manil musyahin ya Rasulullah? Musyahin itu siapa kata Nabi? Al-musahim alladzi la yukallimu akhahu fauqa salasati ayyam. Orang yang nyatru jenengan pirsa nyatru betul? Ngenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya. Itu adalah al-musyahin. Allah Subhanahu wa taala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan. Muga-muga awake dhewe gak mlebu 4 kelompok ini. Dan pada akhirnya rahmat Allah taala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kula niku suatu ketika iblis niku pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umatnya bahkan Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama niku dosa 60 tahun, 70 tahun. Satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata iblis, ma'ajazani banu Adam. Tidak bisa. Saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka.
Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, dem-deman. Sampai kiamat, dem-deman ini akan tetap menarik. Padahal kata iblis, idza sakiya ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasya'u wa amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi, langsung bun-bunane kak cekel, akhadna bi khizamatihi. Khizamah bun-bunan. Napa bahasa Ponorogo? Sami. Sami bun-bunan. Terus bun-bunan jenengan. Bun-bunane kak canda, faqudna haitsu nasya'u, kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fa'amila bima ahbabna. Kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata iblis, ini mesti menarik bari. Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapannya iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong, angel ngatasi iblis. Misalnya awal dhewe gak mendem, iblis duwe jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan orang patek mendeman, atau malah belas gak tahu mendem, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamuan. Ya. Ciri-cirine wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis, idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi, maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun, yang penting bisa menegaskan emosinya, menegaskan kemarahannya, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayaan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka di kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil ightifar. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial, yang berngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas berapa banyak. Ngamuk nendang omahe wong atau nendang sopo, bahkan bedil sopo. Kemudian besoknya kami mohon maaf. Nah itu. Ini sudah sesuai rancangannya iblis. Karena ketika kita emosi, maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, lah ini kabeh, ini meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis yang ketiga, bahaya pol. Wa nubakhiluhu bima fi yadihi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa nih Pak? Cetil, metitil, apa? Meleki, apa ya Pak? Hanya kayak oh di atas cetil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang meleki. Bahasa aluse gemi. Eman. Nggih, wonten. Wonten. Nggih. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu.
Sampean tahu gak? Sakjane sampean duwe niatan besar untuk berbagi. Tapi moro-moro, ya Allah, ini kok kakek isame ini. Misalnya sampean delok ana wong njaluk ning omahe tanggamu. Ana wong njaluk nang omahe tanggamu, ning ngarep omahe tanggamu. Kowe ngomong ning atimu, iki golek moro ning aku, gak kei 20.000 lah. Tapi mbasan teko tenan. Awakmu buka dompet enek 5.000, 20.000. Sidane 5.000 sing metu. Tahu apa gak? Ah, iku maksudnya. Wa numannihi bima la yaqdiru alaih. Lho kok malah 20.000 ya? Wah, iki 5.000 lah wis cukup iki. Nate. Oke, benar-benar kita sudah sejalan dengan iblis. Cocok nih. Niki pun on the track ya. On the track. Akhirnya iblis takoki. Waduh ya, wis paham ya? Yang pertama apa? Jurus iblis mabuk, mendem. Yang kedua ngamuan. Yang ketiga jedil. Itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, wis ya. Penak. Nah, enggak apa-apa ngopi ning kono, tapi kowe kudu ngerti, ngopi nang kono iku kopine duduk apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo gak iso milih wong enake kuwi tok. Enak kuwi tok, tapi dijamin kowe lek ngerokok cepet ning kono. Sebabe genine rada akeh. Iblis kemudian ditanya, nek ana wong kuwi gak doyan mendem, ya ora ngamukan. Ya loman. Ayo, piye kowe? Sihami, iki jawaban iblis. Alladzi lam ukhti biha alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Ana wong kuwi ya ora kedonyan, ora tau mendem, ora ngamukan. Tapi kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalaman iblis gak tahu meleset, gak tahu nyimpang, selalu akurat. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muga-muga aduh kabeh paringi selamat. Nggih, yo ora didadekno wong sing bakhil apa meneh ning wulan-wulan ngeten iki. Bulan. Niki cara Kanjeng Nabi niku jenengi Ramadan niku kuwi di antaranya adalah Syahrul Sabri. Ana jenenge Syahrul Muasah. Ini adalah bulan kebaikan. Ana gak wong sing biasane belas gak tau nglakoni apik tapi wae Ramadan niku apike gak karuan. Lho. Akeh. Wong mau pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak dan itu memang gawan. Gawane bulan, paham gak? Gawane situasi. Gawane situasi. Jenenge Syahrul Muasah. Kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama, ai muwasatil muhtajin ma tajudu bihi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makanya dawuh Kanjeng Nabi, niki dieling-eling niki. Ibu-ibu pun kontur Pak, wis bengi wis gak sida kapan-kapan nek. Mun nggih? Mesakne lho. Apa? Ya kowe ora poso ya sok bagus. Siapa tahu walaupun enggak puasa tapi kamu sahur, niatmu wis dicatat mbek pangeran. Mergo niate ya pancen duwe catatan dhewe. Bagus iku, bagus. Saya gak terus saya diluk titik iki mari langsung mulai mari. Syahrul Muasah. Kata Rasulullah, beliau ndawuhne bahwa fala yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas maksudnya. Tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan.
Cara bahasane fala yataraddadu ahadun minhum ma yajidu min nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa fa'al. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa ini. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana wong iku sing yuwasi bil mal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan lomane gak karuan, duwe duit ya didem-dem. Duwe duit ya didem-dem. Sangoni 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sangoni. Ana sing yuwasi bil bit'am. Mungkin ngetokne duit sik rada eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak rada akeh, digawa nang musala. Kata Rasulullah. Ana maneh sing yuwasi bi fi'lil khair. Ora tahu sapa masjid, wayah ngene iki sapa masjid. Kemudian lihat masjid jedingnya agak kotor dia bersihkan. Karpete wakeh lebune akeh napa namanya bleduke disaponi, dikebuti. Bi fi'lil khair. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahim. Wa rabi bisilah. Silaturahim. Gak tahu WA, gak tahu nyopo, arep bodho nyopo. Enek kok. Oh malah kata. Bagus. Bersyukurlah kehadirat Allah Ta'ala jenengan sing disapa dulure kancane mek pas wayah arep bodho. Kok selamat? Mboten, iku nduduhane nek awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kaulane Allah Ta'ala kaya sakmene sing diilingi awakmu. Makane Pak Bupati, aku nek pas WA ini wacana aja gini-gini, ini khusus sama Mbak Bupati, lan khusus wong sugih sak Ponorogo. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezekinya itu gampangannya duitnya itu rapatnya pada baik kanca-kancane. Kancane nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Entuke kaya katakan hanya sekian. Dhek kuwi nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono barang ngono. Kata, paham Pak? Kata, innalillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am. Tapi limanafi'il ibad. Ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yuqirruha fihim ma badzaluha. Harus diperhatikan jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rezeki. Ingat-ingat, rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Ma badzaluha. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Mau percaya kenek, gak mau percaya kenek Pak Bupati. Tapi kuwi nabi nih sampeyan ya. Ma badzaluha. Fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kok mulai gak gelem berbagi, siapapun di antara kita yang diberi kelebihan rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'aha minhum, akan dicabut, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain, yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memegang rezeki itu. Makanya sama ngati-ngati, ojo sampai awakmu kabeh sing duwe duit dina iki utawa rada sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo gak rewangi bakhil. Oh tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa taala, Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencabut itu semua dari tangan kamu. Makanya muga-muga awake dhewe iso madhep mbek pangeran ketika nikmat itu ada di tangan. Aja sampai koyo yang didhawuhkan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahibul Hikam, beliau mengatakan nek awake dhewe gak iso madhep nang pangeran pas nalika penak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat, ingat dengan Allah ketika kamu susah. Naudzubillah min
Ojo sampai kowe kelingan pangeran pas susah. Uzkurillah fisra. Kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia. Yadhkuruka fid-dharra. Maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Jadi nek pas seneng kowe kudu cedhek mbek pangeran. Mergo wong seneng iku berarti mek ngenteni susah. Ana wong iku seneng terus. Maka usahakan ketika kita lagi seneng iling pangeran. Idza lam yuqbilillahu 'alaika yuqbilillahu 'alaika bimulatafatil ihsan, ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kamu dekat. Ketika nikmat ada di tangan, maka kamu akan dijerat dengan namanya salasilil imtihan, cobaan yang bertubi-tubi yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa pasrah, senden, malih sobo masjid, Quranmu wis bleduken 4 cm terpaksa mau demekne. Kan Quranmu saiki kan bledukene mek tipis-tipis karena Ramadan kemarin sempat kamu pegang kan? Nah, Ramadan tahun ini dipegang lagi. Usahakan besok jangan nunggu Ramadan supaya Qur'ane gak kaget. Moga-moga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting di saat-saat yang sangat istimewa ini, kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah yang disampaikan Gus Kausar, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian yang baru saja Anda saksikan adalah pengajian Gus Kausar dalam rangka ngaji Gus Kausar di Pendopo, Kabupaten Ponorogo bersama Bupati Ponorogo pada hari Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025. Dan sedikit poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah bahwasannya seseorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang mereka punya untuk membuat masyarakatnya tertarik. Dan memang dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayakan untuk ditertariki. Karena dalam kitab diterangkan bahwasanya kadang-kadang orang yang belum menjadi apa-apa itu luar biasa baiknya. Tapi kalau sudah menjadi apa-apa atau menjadi siapa, maka tahu-tahu satu persatu kejelekan itu akan muncul, seperti mulai seenaknya sendiri, semaunya sendiri, tidak bisa diajak musyawarah. Dan setelah itu, dulu waktu masa kampanye dia selalu ada dan selalu turun, tetapi ketika dia jadi, dia dicari, sulitnya minta ampun. Maka semoga kita dijauhkan dari pemimpin yang tidak amanah terhadap rakyatnya, sehingga dalam suatu daerah menjadi aman, damai dan tentram. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Gus Kausar menyampaikan dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi bahwasanya semua pikiran, semua rencana dan semua yang ada di dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di dalam tangan saya. Awalnya seperti ini, kata Allah, saya ini adalah rajanya raja dan semua pikiran ada di tangan saya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu semua apa yang ada di dalam pikiran dan di hati para pemimpin. Allah tahu semua. Dan kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita, membangun penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin baik untuk memimpin mengarahkan kita. Tapi jika terjadi sebaliknya, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang akan menyengsarakan kita dan akan membuat kita sengsara dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga di hari yang suci ini kita dijadikan manusia yang bertakwa dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.